ketika kita perut merasa kenyang, maka syahwat kita itu semakin menguat. Ketika syahwat kita menguat, hati kita menjadi lemah. Ketika hati lemah, dosa itu sering terasa ringan untuk kita lakukan. Maka sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau perut kita lapar, nafsu kita akan melemah. Akan tetapi banyaknya dosa manusia itu justru karena keinginan kita lebih kuat daripada iman kita. Seharusnya kan iman kita lebih tebal, kemudian keinginan kita bisa kita tekan. Contoh sederhananya saja. Akan tetapi banyaknya dosa manusia itu justru karena keinginan kita lebih kuat daripada iman kita. Seharusnya kan iman kita lebih tebal, kemudian keinginan kita bisa kita tekan. Contoh sederhananya saja. Zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, kan ada namanya Shopee. Dan namanya Shopee yang kita bisa belanja murah meriah. Murah meriah sekali. Apalagi pas diskon. Tanggal kembar itu. Bahkan di antara kita mungkin ada yang sampai nungguin sampai tanggal kembar jam 00.00 untuk bisa dapat barang diskon yang dipengin. Padahal sebenarnya barangnya itu gak terlalu butuh-butuh amat. Tapi karena keinginannya itu sudah melebihi kapasitas dirinya untuk menahan, akhirnya ya dilakukan juga sampai malam hari pun dilakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sama halnya ketika kita tahu marah itu kan tidak baik. Ghibah itu kan sebuah perbuatan dosa. Ya, bukan? Kita juga tahu dunia itu kan tidak akan pernah kekal di dalam kehidupan kita. Tapi kenapa kemudian semua itu seolah-olah gampang sekali kita lakukan, Pak? Itu semua gampang sekali, mudah sekali untuk kita lakukan karena ada dorongan. Yang namanya adalah syahwat. Yang namanya adalah nafsu. Dan nafsu itu bisa mendapatkan kekuatan kalau dia itu menikmati secara terus-menerus tentang beberapa hal. Yang pertama, makan terus-menerus. Nah, itu nafsu punya kekuatan, Pak. Kalau kita makannya banyak, itu nafsu itu punya kekuatan. Yang tadinya lemah jadi kuat. Kenyang yang kemudian dipelihara. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Dan makannya itu banyak. Jangan sampai, kan ada orang yang berpikiran, jangan sampai perutnya kelaparan. Sedetik pun jangan. Kemudian hidupnya itu terlalu kita manjakan. Semua hal yang ada, yang kita lihat dari mata kita itu harus kita miliki. Nah, itu nafsu di situ itu semakin lama semakin kuat. Karena dia menikmati hal-hal yang seperti itu. Karena hal demikian, semakin jiwa kita itu kita manjakan, maka semakin sulit untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit untuk kita tunduk dengan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian kenapa puasa itu disyariatkannya dengan lapar? Maka Nabi menyampaikan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan pada diri manusia itu seperti aliran darah, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya di kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah saja. Maka digambarkan oleh Rasul sampai seperti aliran darah.
jalannya para setan di dalam diri kita itu. Dia itu bisa masuk kapan saja ke dalam keinginan-keinginan kita. Yang kemudian keinginan kita kan cuma ada di dalam diri kita kok. Nggak mungkin keinginan kita keluar. Dan para ulama menjelaskan jalan setan dipersempit dengan salah satunya adalah lapar. Ketika kita perut merasa kenyang, maka syahwat kita itu semakin menguat. Ketika syahwat kita menguat, hati kita menjadi lemah. Ketika hati lemah, dosa itu sering terasa ringan untuk kita lakukan. Maka sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau perut kita lapar, nafsu kita akan melemah. Ya gimana mau melakukan sesuatu yang maksiat? Kalau maksiat itu membutuhkan effort, membutuhkan tenaga. Apalagi jam-jam sekarang kan jam-jam lemes-lemesnya. Enggak mungkin kita akan melakukan sebuah kemaksiatan pada saat kita lapar, karena kita tidak punya kekuatan. Ketika nafsu kita melemah, maka hati kita itu semakin hidup. Dan ketika hati kita hidup, kita akan sangat mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan selama ini kita akan menganggap bahwasanya orang yang semua dibalik kontrol kita itu adalah saya ini adalah orang yang bisa mengontrol diri sendiri. Maaf. Selama ini kan kita akan merasa bahwasanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri ini, bukan orang lain. Padahal seringnya bukan kita yang mengendalikan keinginan kita, tapi justru kita malah mengikuti keinginan tersebut tanpa sadar. Jadi puasa itu memutus semua rantai tadi. Puasa itu mengajarkan kepada kita untuk mengatakan bahwasanya tidak semua yang bisa saya lakukan harus saya lakukan. Nah, ini pelajaran besar di dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu kemudian mematahkan kesombongan jiwa kita, Bapak Ibu sekalian. Karena kita tanpa sadar itu punya kesombongan batin, merasa bisa hidup tanpa diatur. Itu otomatis di dalam diri kita, merasa bebas menentukan semuanya yang kita pengen, merasa diri kita itu kuat melakukan semua hal yang ada di muka bumi ini. Itu kesombongan batin kita. Makanya datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, besok setelah subuh kamu berhenti makan. Bukan karena makanannya habis, bukan karena tidak punya uang untuk beli makanan, bukan karena sakit, tapi karena Allah yang melarang. Maka disitulah jiwa kita itu dilatih untuk tunduk, dilatih untuk menerima. Seakan-akan puasa, di dalam puasa itu kalau bisa berkata kepada kita, kamu itu loh cuma hamba, bukan pemilik hidup, juga bukan penguasa atas tubuhmu. Yang memiliki dirimu itu loh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam latihan ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, terutama ketika usia kita sudah tidak lagi muda. Karena semakin lama hidup kita di muka bumi ini, semakin mudah seseorang itu merasa bahwasanya aku sudah berpengalaman kok. Aku sudah tahu hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Maka puasa itu mengembalikan kita semua kepada hamba yang patuh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, maqasid atau tujuan dari puasa disyariatkan untuk kita lakukan
itu adalah menghidupkan rasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, diawasi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu sering begitu entengnya melakukan kebohongan. Karena kita tidak pernah merasa diawasi oleh sesuatu. Terkadang kita gampang sekali untuk melakukan sebuah kesalahan yang itu padahal dilarang oleh Allah. Ya karena kita tidak pernah merasakan bahwasanya kita itu sedang diawasi. Berbeda dengan ketika kita sedang berjamaah seperti ini, maka kita akan berpikir banyak pasang mata yang melihat saya. Kalau saya melakukan hal yang salah, maka mereka akan tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah puasa itu melemahkan nafsu kita dan kemudian mengurangi keterikatan kita dengan dunia ini, maka tujuan berikutnya yang begitu besar sekali adalah menumbuhkan muraqabah, menumbuhkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sembunyi dimanapun tempat, mau di tempat sesepi apapun, selama itu masih di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah juga masih mengawasi kita. Mau serapat apapun kita mengunci pintu agar orang lain tidak bisa melihat kita, Allah masih bisa melihat kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kenapa kok puasa itu pahalanya begitu istimewa? Sebagaimana hadis yang kita pahami bersama, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Allah kan langsung mengatakan seperti itu, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Berarti kan puasa itu pahalanya begitu sangat istimewa di antara ibadah-ibadah yang lain. Maka para ulama menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, semua ibadah itu sebenarnya juga milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ibadah yang satu ini yang disebut puasa ini, maka ini adalah ibadah yang secara khusus disebut karena puasa adalah ibadah yang paling bersih dari yang namanya riya. Di antara semua ibadah yang ada, itu yang paling bersih dari yang namanya riya. Cuman puasa kok. Sholat kita bisa timbul riya, Bapak Ibu sekalian. Petantang-petantang tiap hari, tiap 5 waktu sehari pergi ke masjid. Wah, biar dilihat ahli masjid. Sedekah pun sama. Dilihatkan berapa lembar dan lain sebagainya. Itu tidak lepas dari riya. Walaupun kadang kita sudah membentengi diri kita agar ibadah tersebut tidak terjadi riya, tapi masih ada. Walaupun sedikit pasti ada riya di dalam ibadah tersebut. Tapi beda dengan puasa, Bapak Ibu sekalian. Beda dengan puasa. Puasa itu nggak ada tanda lahiriah yang pasti, nggak ada. Nggak bisa dijadikan patokan orang lemes ini puasa. Nah ini seger berarti udah mokel. Nggak bisa. Karena kalau seseorang bisa saja kita lihat sebagai orang yang sedang puasa, padahal kalau mau orang tersebut kapanpun bisa minum, bisa makan tanpa kita ketahui. Akan tetapi orang beriman tidak akan pernah melakukan itu. Kenapa kok orang beriman itu nggak mau melakukan minum makan ketika puasa padahal tidak ada yang melihat? Ya karena di hatinya itu sudah ada keyakinan walaupun manusia tidak melihat, Allah pasti melihat.
Rancunya kita itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau puasa kita bisa menahan segala sesuatu yang tidak diperbolehkan, itu bisa, sangat bisa. Merasa diawasi Allah pun bisa. Tapi di ibadah selain puasa ataupun kemaksiatan-kemaksiatan, di selain bulan yang diwajibkannya puasa di bulan Ramadan ini, gampang sekali. Pikir nanti, gak nih Allah gak mengampuni. Ya makanya kan gitu. Kalau kita di luar bulan Ramadan, maka inilah yang kemudian disebut dengan muraqabah, merasa diawasi. Karena ibadah itu sejatinya adalah melatih kejujuran kita Bapak Ibu sekalian. Puasa itu latihan jujur, jujur kepada Allah, bukan jujur kepada manusia saja. Kalau seseorang itu bisa meninggalkan makan karena orang lain melihat, maka itu bukan disebut puasa. Itu hanya menahan lapar saja, menahan haus saja. Tapi kalau ketika kita sedang sendiri, tidak ada yang mengawasi, tapi kita terus menahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang padahal sebenarnya dibolehkan di luar bulan Ramadan, maka disitulah kemudian terlihat kualitas keimanan kita. Puasa itu mendidik kita Bapak Ibu sekalian. Lagi-lagi puasa itu mendidik kita agar kita bisa punya kontrol di dalam diri kita, bukan kontrol dari luar diri kita. Selama ini kan kita kemudian sering sekali orang itu disebut baik ketika mata kita melihat orang tersebut baik dan lain sebagainya. Tapi puasa lagi-lagi mengajarkan kepada kita satu pendidikan. Tetap taat meskipun tidak ada orang yang tahu. Itu cuma ada di puasa. Kebanyakan dari kita itu cuma ada di puasa. Maka seharusnya itu bisa kita bawa kepada ibadah-ibadah yang lain. Dan muraqabah itu adalah tingkatan iman tertinggi Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana para ulama menyebutkan bahwasanya muraqabah itu bagian dari ihsan. Kita kan hafal hadisnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Kalau kita tidak bisa atau belum mampu untuk melihat seolah-olah Allah melihat kita itu, maka yakin Allah pasti lihat kita. Itu tingkatan iman yang paling tinggi. Tingkatan iman yang paling tinggi. Yang menjadi masalah untuk kita adalah, yang menjadi masalah untuk kita selama ini Bapak Ibu sekalian, kita itu merasa aman ketika kita sendirian. Padahal seharusnya kita selalu menanamkan di dalam diri kita, walaupun tidak ada yang melihat, masih tetap ada Rabb semesta alam yang selalu melihat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tanda ketika kita itu sudah mulai merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perubahan-perubahan lah setidaknya di dalam diri kita. Kalau ini ada di dalam diri kita, maka setidaknya kita sudah ada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu lebih hati-hati ketika ngomong. Nah, di situ juga termasuk tanda-tanda kita itu sedang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang banget buat mengucap istighfar. Itu juga termasuk. Kemudian nggak nyaman untuk melakukan satu kesalahan kecil atau dosa kecil. Itu juga bisa menjadi tanda bahwasanya kita itu sudah yakin sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan lebih jauh lagi kita lebih
merasa ikhlas di dalam beramal kita, tidak peduli dengan pujian orang lain. Maka itu sudah menjadi tanda-tanda yang luar biasa bahwasanya kita itu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, maqasid yang ketiga. Saya menukilkan hanya 3 aja maqasidnya. Yang terakhir adalah menghidupkan kembali kepekaan hati kita terhadap yang mulai tertutup. Menghidupkan kembali kepekaan hati kita yang mulai tertutup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, ada satu penyakit yang sangat jarang kita sadari dan bahkan mayoritas dari kita tidak akan menyadarinya kalau kita tidak belajar. Bukan penyakit badan, tapi penyakit hati. Penyakit itu bukan karena kita kok nggak mau beribadah, tidak. Penyakit itu justru sering menimpa orang yang sudah lama beribadah, Bapak Ibu sekalian. Karena orang yang sudah lama beribadah, dia akan merasa bahwasanya saya lebih baik dari fulan, saya lebih baik dari dia, saya lebih tinggi derajatnya dari dia, dan lain sebagainya. Maka penyakit itu adalah hati yang kemudian sudah mulai kehilangan rasa. Ibadah yus, pokoknya menggugurkan kewajiban saja, habis, selesai. Ibadah itu tinggal gerakan saja. Ibadah itu bukan lagi sebagai kehadiran jiwa dan raga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak di antara kita kemudian ya tetap melaksanakan sholat, tapi ketika sholat tidak merasakan apapun. Tetap membaca Al-Quran, bahkan istiqomah, tapi tidak pernah tersentuh oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dirinya terus merasa datar. Itu bukan ibadahnya yang salah Bapak Ibu sekalian, tapi karena hatinya sudah mulai tertutup oleh terlalu banyaknya kesibukan dunia, kebiasaan yang berulang-ulang tapi tidak pernah dihayati, perhatian yang terus tersita oleh urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hati itu seperti cermin. Kalau sudah lama dan terkena debu, dia tidak akan bisa memantulkan cahaya sesuai dengan apa yang ada di depannya. Maka puasa itu datang bukan sekedar kewajiban tahunan Bapak Ibu sekalian, tapi sebagai proses untuk membersihkan cermin kita, untuk membersihkan cermin di dalam diri kita. Ya, kenapa kok kemudian puasa itu jadi sarana pembersihan? Karena di dalam puasa tentu kita sudah tahu bersama, ritme hidup kita diubah. Ritme hidup kita diubah. Roda kehidupan yang biasa kita lakukan semuanya dirubah. Yang biasanya kita sudah mengejar dunia sejak dini hari, di dalam puasa kita itu sedikit melambat, Bapak Ibu sekalian. Tidak sesemangat biasanya mungkin. Biasanya kita itu segera memenuhi segala keinginan yang ada pada diri kita. Nah, di dalam puasa kita itu belajar menunda. Yang pengen es siang hari, nanti maghrib saja minum es. Bisa. Biasanya kita merasa kuat, maka di dalam puasa kita diingatkan bahwa kita itu adalah lemah, nggak berdaya. Maka perubahan ritme inilah yang kemudian membuka ruang di dalam hati kita yang selama ini tertutup oleh kebiasaan-kebiasaan. Yang mana semua kebiasaan itu menuju kepada dipenuhinya syahwat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Para ulama itu mengibaratkan puasa itu seperti halnya kita membersihkan sebidang tanah. Dan kalau tanah itu terus-menerus kita gunakan, entah itu untuk kita bajak, untuk kita tanami dan lain sebagainya, lama-lama tanah itu kan juga akan rusak. Bahkan kalau sering tanah itu kita injak, lama-lama tanah itu juga akan mengeras yang tadinya gembur. Maka tanah itu perlu kembali lagi untuk dibajak. Tanah itu perlu lagi untuk dilembutkan. Tanah itu perlu lagi untuk kita siram. Untuk kita diamkan sejenak agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Maka puasa itu adalah membajakkan hati kita. Sebagaimana tanah juga harus dibajak, hati kita juga harus dibajak. Ia kemudian memecahkan kekerasan yang sudah membatu di dalam hati kita. Rutinitas yang begitu luar biasanya, kelalaian yang menumpuk dan lain sebagainya. Maka setelah hati itu lembut, barulah nilai-nilai keimanan itu akan tumbuh di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup di sore hari ini, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kalau kita mau jujur, setiap Ramadan apakah kita sudah sama melakukannya atau malah berkurang? Ataukah justru malah kita lebih baik di setiap Ramadan yang kita lalui? Atau bahkan kita akan teringat di Ramadan tahun lalu, masih ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tarawihnya masih di samping kita atau bahkan satu tempat dengan kita. Ada yang Ramadan tahun lalu aminnya di dalam sholat tarawih itu paling kencang, paling semangat. Tapi hari ini mereka sudah tidak ada. Bukan karena Ramadannya yang berhenti, tapi usianya yang sudah Allah cukupkan. Ramadan itu akan terus ada setiap tahunnya. Walaupun kita sudah tidak ada, Ramadan itu bakalan tetap ada. Tapi yang belum pasti kembali kepada Ramadan itu adalah diri kita. Karena kita sering menganggap usia kita itu masih panjang, waktu yang kita miliki itu masih panjang. Karena itu keanehan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau hal yang namanya urusan dunia, kita akan takut kalau terlambat. Takut kehilangan kesempatan. Takut tidak kebagian jatah. Itu kalau urusannya dunia. Tapi kalau urusannya akhirat, kita akan merasa masih ada waktu besok. Masih ada waktu nanti. Dan lain sebagainya. Padahal Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jangan berbicara jauh Ramadan berikutnya. Allah tidak berjanji kepada kita besok masih bertemu dengan hari-hari Ramadan lagi. Maka betapa banyak saudara-saudara kita di tahun lalu yang masih berkata dengan senyumannya, nanti Ramadan tahun depan saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Tapi Allah sudah mencukupkannya pada Ramadan tahun lalu saja. Allah tidak izinkan lagi dia untuk menikmati, memperbaiki Ramadannya pada tahun ini. Maka tidak heran kalau para ulama pada zaman dahulu sangat-sangat ketakutan sekali ketika kehilangan Ramadan. Karena banyak sekali riwayat yang kemudian menyebutkan, Bapak Ibu sekalian, para ulama, para salaf zaman dahulu itu, mereka sudah mengangan-angankan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan datang. Dan ketika Ramadan datang, selesai Ramadan, selama 6 bulan ke depan setelah selesai Ramadan itu, mereka akan terus berdoa. Sampaikanlah
Ramadan berikutnya. Dan juga mereka meminta agar Ramadan yang sudah terlewati kemarin semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu luar biasanya mereka mencontohkan kepada kita. Justru kita mempersiapkan Ramadan paling lama mungkin 3 bulan sebelum Ramadan. Padahal kita sudah dicontohkan. Orang-orang sebelum kita menyiapkan Ramadan itu bahkan 6 bulan sebelumnya. Dan juga mengharapkan agar diterima Ramadannya itu selama 6 bulan setelah selesai. Maka pelajaran yang begitu luar biasa untuk kita. Para orang-orang yang beriman kepada Allah itu selama setahun mereka terus berputar dengan Ramadan. 6 bulan sebelum datang mereka menginginkan Ramadan sampai kepada mereka, dan 6 bulan setelahnya mereka mengharapkan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jauh dengan kita. Berbeda sangat jauh dengan kita. Maka mari kita sama-sama terus menghidupkan Ramadan bukan hanya di bulan ini saja. Di seluruh 1 tahun bulan, di seluruh bulan di tahun ini kita hidupkan Ramadan kita. Tilawah kita, taklim kita, menuntut ilmu kita, bersedekah kita, dan lain sebagainya. Kita terus istiqomahkan di setiap tahun, di setiap bulan. Semoga Allah menerima puasa kita. Semoga Allah menerima segala hal yang kita usahakan agar kita terus merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.